perkenalkan nama saya Kristina Gueliko, kelas 1C, NIM 210-302-0104, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengantar ilmu sosiologi, yaitu mereview buku ke-7 tentang Introduction to Sociology by Henry L. Tischler. Langsung saja ke bab 1, perspektif sosiologi. Sosiologi sebagai poin pengantar. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang masyarakat, manusia, dan interaksi sosial. Sebagai sosiologi, tujuan utama kita adalah memahami situasi sosial dan mencari pola yang berulang dalam masyarakat. Kami tidak menggunakan fakta secara selektif untuk membuat acara bincang-bincang yang meriah, menjual surat kabar, atau mendukung sudut pandang tertentu. Sebaliknya, sosiologi terlibat dengan upaya ilmiah yang ketat yang membutuhkan objektivitas dan detasemen. Fokus utama sosiologi adalah kelompok, bukan individu. Sosiologi berusaha memahami kekuatan yang beroperasi di seluruh masyarakat. Kekuatan yang membentuk individu, membentuk perilaku mereka, dan demikian menentukan peristiwa sosial. Akal sehat adalah apa yang orang kembangkan melalui pengalaman hidup sehari-hari. Dalam arti yang nyata, seperangkat harapan tentang masyarakat dan perilaku masyarakatlah yang menandu perilaku kita sendiri. Sayangnya, ekspektasi ini tidak selalu dapat diandalkan atau akurat karena tanpa penyelidikan lebih lanjut. Kita cenderung mempercayai apa yang kita percayai, melihat apa yang kita lihat, dan menerima sebagai fakta apapun yang tampak logis. Sedangkan akal sehat kabur, terlalu disederhanakan, dan sering kontradiktif. Sosiologi sebagai ilmu berusaha untuk menjadi spesifik, untuk memenuhi syarat pernyataan, dan untuk membuktikan pernyataan. Sosiologi sebagai sains. Sosiologi umumnya digambarkan sebagai salah satu ilmu sosial. Sains mengacu pada kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis yang menunjukkan pengoperasian hukum-hukum umum. Sosiologi juga menggunakan metode penyelidikan umum yang sama yang digunakan dalam ilmu alam. Seperti ilmuwan alam, sosiologi menggunakan metode ilmiah, suatu proses di mana kumpulan pengetahuan ilmiah dibahan, eksperimen, verifikasi. Pengumpulan data merupakan aspek penting dari metode ilmiah, tetapi fakta saja tidak merupakan ilmiah. Untuk memiliki arti, fakta harus diurutkan dengan cara tertentu, dianalisis, digeneralisasi, dan dikaitkan dengan fakta lain. Ini dikenal sebagai konstruksi teori. Teori membantu pengumpulan data, teori membantu mengatur dan menginterpretasikan fakta, dan menghubungkannya dengan temuan sebelumnya dari peneliti lain. Sosiologi sebagai ilmu sosial. Ilmu sosial terdiri dari semua disiplin ilmu yang menerapkan metode ilmiah untuk mempelajari perilaku manusia. Meskipun ada beberapa tumpang tindih, masing-masing ilmu sosial memiliki wilayah penyelidikannya tersendiri. Pengembangan sosiologi. Bukan kebetulan bahwa sosiologi muncul sebagai bidang studi yang terpisah di Eropa selama abad ke-19. Itu adalah masa gejolak, periode di mana tatanan sosial yang ada diguncang oleh revolusi industri yang berkembang dan pemberontakan kekerasan melawan penguasa mapan atau revolusi Amerika dan Prancis. Fungsionalisme struktural seperti yang sering disebut berakar dalam tulisan-tulisan Spencer dan Durkheim dan karya para sarjana seperti Pearson dan Merton. Fungsionalisme memandang masyarakat sebagai suatu sistem dari struktur atau bagian yang sangat saling terkait yang berfungsi untuk beroperasi bersama secara harmonis. Fungsionalis menganalisis masyarakat dengan menanyakan apa kontribusi setiap bagian yang berbeda-beda terhadap kelancaran fungsi keseluruhan. Bab 2. Melakukan sosiologi atau metode penelitian. Proses penelitian. Ada banyak kesamaan antara apa yang dilakukan seseorang detektif dalam upaya memecahkan suatu kejahatan dan apa yang dilakukan seorang sosiolog dalam menjawab suatu masalah penelitian. Dalam perjalanan pekerjaan mereka, baik detektif maupun sosiolog
harus mengumpulkan dan menganalisis informasi. Untuk detektif, tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi dan menemukan penjahat dan mengumpulkan cukup bukti untuk memastikan bahwa identifikasi mereka benar. Sosiologi mengembangkan hipotesis, mengumpulkan data, dan mengembangkan teori untuk mereka memahami perilaku sosial. Meskipun tujuan khusus mereka berbeda, baik sosiologi maupun detektif mencoba menjawab dua pertanyaan umum. Mengapa sesuatu terjadi, dan dalam keadaan apa hal itu mungkin terjadi lagi. Artinya, sosiologi berusaha menjelaskan dan memprediksi. Semua masalah penelitian memerlukan penekanan dan pendekatan khusus mereka sendiri. Prosedur penelitian biasanya disesuaikan dengan masalah penelitian. Meskipun demikian, penelitian harus mengikuti urutan langkah-langkah yang disebut proses penelitian ketika merancang sebuah proyek penelitian. Singkatnya, proses penelitian melibatkan mendefinisikan masalah, meninjau penelitian sebelumnya tentang topik tersebut, mengembangkan satu atau lebih hipotesis, dan menemukan desain penelitian. Objektivitas dalam sosiologi riset. Max Weber percaya bahwa ilmuwan sosial harus menggambarkan dan menjelaskan apa yang ada daripada meresepkan apa yang seharusnya. Tujuannya adalah pendekatan sosiologi yang bebas nilai. Semakin banyak sosiolog saat ini yang mengakui bahwa penelitian yang sepenuhnya bebas nilai tidak mungkin dilakukan. Faktanya, salah satu tren sosiologi saat ini yang pada akhirnya dapat merusak disiplin adalah bahwa beberapa sosiolog yang lebih terkait pada reformasi sosial daripada penelitian sosial telah meninggalkan semua klaim objektivitas. Sosiologi, seperti ilmu lainnya, dibentuk oleh faktor-faktor memaksakan nilai dan penelitian. Isu etika dalam sosiologi riset. Perhatian etis utama dalam penelitian tentang partisipan manusia adalah bagaimana menilai dan menyimbangkan manfaat intelektual dan sosial dari penelitian ilmiah terhadap biaya fisik dan emosional aktual atau mungkin untuk peserta penelitian. Bab 3. Budaya. Konsep budaya. Budaya pada dasarnya adalah cetak biru untuk hidup dalam masyarakat tertentu. Orang sering merujuk pada orang yang berbudaya sebagai seseorang yang memiliki minat pada seni, sastra, menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki selera gaya atau aspirasi estetika yang lebih berkembang terhadap hal-hal yang lebih baik. Namun, bagi sosiologi, setiap manusia berbudaya dalam setiap kelompok sosial. Budaya diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Komponen budaya materi, terdiri dari teknologi manusia. Semua hal yang digunakan manusia, mulai dari alat kecil genggam hingga gedung pencakar langit. Tanpa budaya material, spesies tidak dapat bertahan lama karena budaya material menyediakan penyangga antara manusia dan lingkungannya. Budaya non-material. Setiap masyarakat juga memiliki budaya non-material yang terdiri dari totalitas pengetahuan, kepercayaan, nilai, dan aturan untuk perilaku yang sesuai. Budaya non-material disusun oleh institusi seperti keluarga, agama, pendidikan, ekonomi, dan pemerintah. Budaya dan adaptasi. Adaptasi adalah proses di mana manusia menyesuaikan diri dengan perubahan di lingkungan mereka. Ketinggalan budaya. Meskipun unsur-unsur budaya yang beragama saling terkait, beberapa dapat berubah dengan cepat sementaranya yang lain tertinggal. William B. Ogburn menciptakan istilah ketinggalan budaya untuk menggambarkan fenomena di mana pola perilaku baru muncul meskipun bertentangan dengan nilai-nilai tradisional. Bab 4. Sosialisasi dan pengembangan. Menjadi orang atau biologi dan budaya. Setiap manusia dilahirkan dengan seperangkat gen, unit materi biologis yang diwariskan. Tidak ada dua orang kecuali kembar identik yang memiliki gen yang persis sama. Gen terdiri dari zat kimia yang rumit dan satu set lengkap dan gen ditemukan di setiap sel tubuh. Dini sosialisasi di masyarakat Amerika.
Anak-anak dibesarkan dengan sangat berbeda di satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Setiap budaya memiliki nilai, sikap, dan praktik pengasuhan anak sendiri. Keluarga, bagi anak-anak kecil, sebagian besar masyarakat, dan tentu saja dalam masyarakat Amerika, keluarga adalah dunia utama selama beberapa tahun pertama kehidupan. Sekolah adalah lembaga yang dimaksudkan untuk mensosialisasi anak-anak dalam keterampilan dan pengetahuan yang dipilih. Bab 5, interaksi sosial. Max Weber pada tahun 1922 adalah salah satu sosiolog pertama yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam studi sosiologi. Dia berpendapat bahwa tujuan utama sosiologi adalah untuk menjelaskan apa yang dia sebut tindakan sosial, sebuah istilah yang dapat digunakan untuk merujuk pada apapun yang dilakukan orang secara sadar karena orang lain. Weber mengklaim bahwa untuk menafsirkan tindakan sosial, kita harus menempatkan diri kita pada posisi orang yang kita pelajari dan mencoba memahami pikiran dan motif mereka. Etnometodologi. Semua interaksi sosial sama pentingnya karena mereka memberikan informasi tentang aturan tidak tertulis masyarakat untuk perilaku sosial, pengetahuan bersama yang merupakan dasar kehidupan sosial. Jenis interaksi sosial. Ketika dua individu berada di hadapan satu sama lain, masyarakat pasti saling mempengaruhi. Mereka mungkin melakukannya dengan sengaja, seperti ketika satu orang meminta uang receh kepada yang lain, atau mereka mungkin melakukan secara tidak sengaja, seperti ketika dua orang melayang menuju sisi lift yang berlawanan. Unsur interaksi sosial. Orang tidak berinteraksi satu sama lain sehingga makhluk anonim. Mereka datang bersama-sama dalam konteks lingkungan tertentu dan dengan tujuan tertentu. Bab 6. Kelompok organisasi sosial. Fungsi grup. Berfungsi dengan baik, semua kelompok baik primer maupun sekunder. Yang pertama, menentukan batas-batasnya. Yang kedua, memilih pemimpin. Yang ketiga, membuat keputusan. Keempat, menempatkan tujuan. Kelima, menempatkan tugas. Keenam, mengontrol perilaku anggota individu oleh mereka yang memiliki posisi otoritas. Kelompok referensi. Lebih dari sekedar jembatan antar individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kelompok kecil mengacu pada berbagai jenis kelompok sosial seperti keluarga, kelompok sebaya, dan kelompok kerja yang benar-benar bertemu bersama dan hanya memiliki sedikit anggota sehingga semua anggota saling mengenal. Bab 7. Perilaku menyimpang dan kontrol sosial. Fungsi penyimpangan. Neil Durkheim mengamati bahwa perilaku menyimpang adalah bagian integral dari semua masyarakat yang sehat. Fungsi penyimpangan. Yang pertama merupakan ancaman bagi tatanan sosial karena membuat kehidupan sosial menjadi sulit dan tidak dapat diprediksi. Kedua, menimbulkan kebingungan tentang norma dan nilai suatu masyarakat. Yang ketiga, merusak kepercayaan. Dan yang keempat, penyimpangan juga mengalihkan sumber daya yang berharga. Mekanisme kontrol sosial. Dalam setiap masyarakat atau kelompok sosial perlu adanya mekanisme kontrol sosial atau cara-cara mengarahkan atau mempengaruhi perilaku anggota agar sesuai dengan nilai dan norma kelompok. Teori kejahatan dan deviance. Perilaku kriminal dan menyimpang telah ditemukan sepanjang sejarah. Banyak ide dan teori yang meragukan telah dikembangkan selama berabad-abad. Yang pertama, teori penyimpangan biologis, psikologis, dan sosiologis. Jenis kejahatan di unit negara. Yang pertama, kejahatan remaja, kejahatan kekerasan, properti, kerah putih, tanpa korban, dan kejahatan. Bab 8. Kelas sosial dan Amerika Serikat. Struktur kelas Amerika. Kelas sosial terdiri dari kategori orang yang berbagai kesempatan yang sama, posisi ekonomi dan kejujuran yang sama, gaya hidup yang serupa,
dan sikap dan perilaku yang serupa. Kemiskinan, pada tingkat yang mendasar, kemiskinan mengacu pada suatu kondisi di mana orang tidak memiliki cukup uang untuk mempertahankan standar hidup yang mencakup kebutuhan dasar hidup. Konsekuensi sosial stratifikasi. Studi stratifikasi di Amerika Serikat telah menunjukkan bahwa kelas sosial mempengaruhi banyak faktor dalam kehidupan seseorang. Bab 9, stratifikasi global. Stratifikasi sistem dapat terjadi dalam dua cara. Yang pertama, orang dapat ditugaskan untuk peran sosial menggunakan sebagai dasar penetapan status yang dianggap berasal karakteristik yang mudah diidentifikasi seperti jenis kelamin, usia, nama keluarga, atau warna kulit di mana mereka dapat memiliki kendali. Yang kedua, posisi orang dalam hierarki sosial dapat didasarkan pada tingkat tertentu pada status yang mereka capai. Teori stratifikasi global. Ada teori modernisasi dan teori ketergantungan. Teori modernisasi mengasumsikan bahwa perbedaan ekonomi antara negara disebabkan oleh perbedaan teknologi dan budaya. Yang kedua, teori ketergantungan mengusulkan bahwa posisi ekonomi negara-negara kaya dan miskin saling terkait dan tidak dapat dipahami secara terpisah satu sama lain. Yang ke-10, bab 10, minoritas, ras, dan etnis. Konsep balapan. Meskipun asal kata tidak diketahui, istilah ras telah menjadi konsep yang sangat kontroversial sejak lama. Banyak pakar menduga bahwa itu berasal dari bahasa Semit, berasal dari kata yang diterjemahkan oleh beberapa terjemahan Alkitab sebagai ras, seperti dalam ras Abraham, tetapi sebaliknya diterjemahkan sebagai benih atau generasi. Definisi genetik. Ahli genetika mendefinisikan ras dengan mencatat perbedaan frekuensi gen di antara kelompok yang dipilih. Konsep kelompok etnis. Sebuah kelompok etnis memiliki tradisi budaya yang berbeda yang diidentifikasikan oleh anggotanya sendiri dan yang mungkin tidak diakui oleh orang lain. Konsep minoritas. Konsep minoritas, setiap kali ras dan etnis dibahas, biasanya diasumsikan bahwa objek diskusi adalah kelompok minoritas. Pola rasial dan etnis hubungan. Hubungan antara kelompok ras dan etnis tampaknya mencakup berbagai pengalaman manusia yang terbatas. Bab 11, stratifikasi gender. Apakah jenis kelamin terpisah dan tidak sama? Sosiologi membuat perbedaan penting antara seks dan gender. Jenis kelamin mengacu pada perbedaan fisik dan biologis antara pria dan wanita. Secara umum, perbedaan jenis kelamin dibuktikan dengan perbedaan fisik dan anatomi, kromosom, hormonal, dan fisiologis. Pandangan religius. Banyak agama secara terang-terangan menyatakan bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan. Laki-laki dianggap dalam pandangan keagamaan seperti secara spiritual lebih unggul dari perempuan. Pandangan biologis. Pendukung keyakinan bahwa perbedaan mendasar antara pria dan wanita ditentukan secara biologis telah mencari bukti dari dua sumber. Bab 12, pernikahan dan pengaturan keluarga alternatif. Sifat kehidupan keluarga. Antropolog George P. Murdoch mendefinisikan keluarga sebagai kelompok sosial yang dicirikan oleh tempat tinggal bersama, kerjasama ekonomi, dan reproduksi. Ini termasuk orang dewasa dari kedua jenis kelamin. Setidaknya dua di antaranya mempertahankan hubungan seksual yang disetujui secara sosial dan satu atau lebih anak, milik atau adopsi dari orang dewasa yang hidup bersama secara seksual. Fungsi keluarga. Ilmuwan sosial sering menegaskan unit keluarga fundamental, orang tua yang menikah dan keturunannya, sejumlah fungsi dasar yang dilayaninya di sebagian besar, jika tidak semua masyarakat.
Struktur keluarga. Keluarga inti adalah bentuk keluarga paling dasar dan terdiri dari pasangan suami, istri, dan anak kandung atau anak angkat mereka. Bab 13. Agama. Sifat agama. Agama adalah sistem kepercayaan, praktik, dan nilai filosofi yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang. Itu mendefinisikan yang suci, membantu menjelaskan kehidupan, dan menawarkan keselamatan dari masalah keberadaan manusia. Ia diakui sebagai salah satu lembaga penting dalam masyarakat. Unsur-unsur agama. Unsur-unsur agama bersama tertentu termasuk ritual dan doa, emosi, kepercayaan, dan organisasi. Ritual dan doa. Semua agama telah memformalkan ritual sosial, tetapi banyak juga yang menampilkan ritual pribadi, seperti doa. Emosi. Salah satu fungsi ritual dan doa adalah untuk menghasilkan keadaan emosi yang sesuai. Keyakinan. Semua agama mendukung sistem kepercayaan, biasanya yang mencakup tatanan supernatural dan seringkali seperangkat nilai untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Organisasi. Banyak agama memiliki struktur organisasi di mana para spesialis dapat direktur dan dialih, pertemuan keagamaan dilakukan, dan interaksi yang difasilitasi antara masyarakat dan anggota agama. Sihir. Di beberapa masyarakat, sihir melayani berbagai fungsi agama, meskipun ada perbedaan esensial di antara budayanya. Sihir adalah upaya aktif untuk memaksa roh atau untuk mengendalikan kekuatan gaib. Jenis agama utama. Yang pertama, supernaturalisme. Mengendalikan keberadaan kekuatan supernatural, non-personalis yang dapat dan yang seringkali mempengaruhi peristiwa manusia. Animisme adalah keyakinan pada roh atau hantu leluhur yang tidak bernyawa dan dipersonalisasi yang menaruh minat pada secara aktif bekerja untuk mempengaruhi urusan manusia. Bab 14. Pendidikan. Pendidikan yaitu pandangan fungsionalis. Kebutuhan sosial apa yang dipenuhi oleh sistem pendidikan kita? Apa tugas dan tujuannya? Pendidikan memiliki beberapa manifungsi festival. Tujuan yang dimaksud dan ditentukan sebelumnya seperti mensosialisasikan kaum muda atau mengerjakan keterampilan akademik. Sosialisasi dalam arti luas, semua masyarakat harus memiliki sistem pendidikan. Artinya, mereka harus memiliki cara mengajar anak-anak muda tugas-tugas yang mungkin diharapkan dari mereka saat mereka berkembang dan matang menjadi dewasa. Bab 15. Sistem politik dan ekonomi. Politik, kekuatan, dan otoritas. Lagi dari 800 kandidat mencalonkan diri untuk Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat setiap tahun. Orang Amerika juga memilih senator, gubernur, dan sejumlah pejabat lainnya secara teratur. Kekuasaan. Max Weber menyebut kekuasaan sebagai kemampuan untuk melaksanakan kehendak seseorang atau kelompok, bahkan dengan adanya perlawanan atau pertentangan dari pihak lain. Otoritas politik. Dalam pengertian yang sama, Weber menunjukkan bahwa negara-negara yang paling kuat tidak memaksakan kehendak mereka dengan kekuatan fisik saja, tetapi dengan memastikan bahwa otoritas mereka dipandang sah. Pemerintah dan negara. Pemerintah bervariasi sesuai dengan hubungan yang ada antara penguasa dan yang diperintah. Fungsi negara menetapkan hukum dan norma, memberikan kontrol sosial, memastikan stabilitas ekonomi, menetapkan tujuan, dan melindungi dari ancaman luar. Sosialisme adalah sistem ekonomi di mana sumber-sumber produksi, termasuk pabrik, bahan mentah, dan sistem transportasi dan komunikasi dimiliki secara kolektif. Sosialisme adalah alternatif dari reaksi terhadap kapitalisme. Kapitalisme memandang keuntungan sebagai tujuan akhir dari kegiatan ekonomi. Sosialisme didasarkan pada keyakinan bahwa kegiatan ekonomi harus dipandu oleh kebutuhan publik daripada
keuntungan pribadi. Sosialisme demokratis adalah konvergensi teori ekonomi kapitalis dan sosialis di mana negara mengambil alih kepemilikan industri dan jasa strategis tetapi membiarkan perusahaan lain tetap berada di tangan swasta. Perubahan politik terjadi ketika terjadi pergeseran distribusi kekuasaan antara kelompok dalam suatu masyarakat. Pemberontakan adalah upaya biasanya melalui angkatan bersenjata untuk mencapai perubahan politik yang cepat yang tidak mungkin dilakukan dalam lembaga-lembaga yang ada. Bab 16. Penduduk dan masyarakat perkotaan. Kesuburan adalah kemampuan fisiologis untuk memiliki anak. Kebanyakan wanita antara usia 15 dan 45 mampu melahirkan anak. Selama waktu itu, seorang wanita berpotensi memiliki hingga 30 anak. Namun jumlah anak maksimal yang realistis yang dapat dimiliki seorang wanita adalah sekitar 15. Kematian. Orang-orang akhirnya mati, tetapi beberapa negara mereka meninggal jauh lebih awal daripada negara lain. Mortalitas adalah frekuensi kematian dalam suatu populasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah geografis ke wilayah lain. Teori pertumbuhan penduduk Karl Marx dan sosialis lain menolak pandangan Martius bahwa tekanan populasi dan kesengsaraan terkait tidak dapat dihindari. Kaum Marxis berpendapat bahwa banyaknya orang dalam suatu populasi bukanlah masalah. Sebaliknya, mereka berpendapat itu adalah industrialisme yang menciptakan masalah sosial dan ekonomi yang terkait dengan pertumbuhan penduduk. Bab 17. Kesehatan dan penuaan. Pengalaman sakit. Penyakit tidak hanya melibatkan tubuh, tetapi juga mempengaruhi hubungan sosial, citra diri, dan perilaku individu. Diidentifikasi sebagai sakit memiliki konsekuensi yang tidak tergantung pada efek fisiologis apapun. Perawatan kesehatan di Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki sumber daya perawatan kesehatan paling maju di dunia. Ras dan kesehatan. Ada perbedaan yang signifikan dalam kesehatan berbagai kelompok ras di Amerika Serikat. Kelas sosial dan kesehatan. Seharusnya tidak mengejutkan siapapun bahwa kemiskinan dan keadaan hidup yang sulit yang menyertainya, setiap perumahan yang tidak layak, kekurangan gizi, stres, dan kekerasan meningkatkan peluang Anda untuk sakit. Usia dan kesehatan. Sering kemajuan ilmu, pendidikan dan kesehatan. Tingkat kematian yang sesuai dengan usia untuk mereka berpendidikan kurang dari SMA atau sederajat adalah lebih tinggi dari angka untuk mereka yang memiliki ijazah SMA atau sederajat. Wanita dan kedokteran. Wanita selalu memainkan peran utama dalam perawatan kesehatan Amerika Serikat. Dan pada akhir abad ke-19, Amerika Serikat adalah pemimpin dalam pelatihan dokter wanita. Penuaan global, pertumbuhan numerik dan proporsional dari populasi yang lebih tua di seluruh dunia menunjukkan pencapaian besar penurunan angka fertilitas. Bab 18, perilaku kolektif dan perubahan sosial. Perubahan masyarakat. 18. Perilaku kolektif dan perubahan sosial. Penemuan lokomotif itu sendiri bukan merupakan perubahan sosial, tetapi penerimaan, penemuan, dan penyebaran transportasi kereta api. Dakwaan Martin Luther terhadap gereja Katolik yang dipakunya di pintu katedral Wittenberg pada tahun 1517 tidak dengan sendirinya merupakan perubahan sosial, tetapi mereka membantu memunculkan salah satu perubahan sosial utama sepanjang masa Reformasi Protestan. Sumber perubahan sosial. Sumber internal perubahan sosial mencakup faktor-faktor yang berasal dari masyarakat tertentu yang secara tunggal atau dalam kombinasi menghasilkan perubahan signifikan dalam organisasi dan struktur sosial. Jenis kerumunan.
Dalam esainya tentang perilaku kolektif, Herbert Blumer mengklasifikasikan kerumunan menjadi 4 jenis. Yang pertama acting, ekspresif, konvensional, dan kasual. Perilaku kolektif terbesar. Gerakan sosial adalah suatu bentuk perilaku kolektif di mana sejumlah orang diorganisir atau disiagakan untuk mendukung dan membawa atau menolak perubahan sosial. Tenaga kerja dan masa depan. Kesempatan kerja dipengaruhi oleh tren populasi dan perubahan ukuran dan komposisi kerja, akan terlibat dalam pekerjaan manufaktur kerah biru. Berlawanan dengan pendapat umum, hingganya pekerjaan manufaktur bukan hanya karena tenaga kerja asing yang murah, tetapi lebih karena otomatis dan efisiensi berbasis teknologi. Sekian dari saya. Terima kasih.